Selamat berjumpa kembali bersama saya, Chandra Wahyuni. Kali ini kita akan belajar tentang pembuatan dokumentasi kebidanan. Video pembelajaran ini dimaksudkan untuk membantu teman-teman semua menguasai kompetensi belajar dari dokumentasi kebidanan yang meliputi prinsip pendokumentasian manajemen kebidanan, langkah-langkah manajemen kebidanan Helen Varney, membuat dokumentasi kebidanan dengan langkah Varney pada asuhan kebidanan. Teman-teman semua, dokumentasi kebidanan ini merupakan cara bidan membuat dokumentasi dari tindakan asuhan yang telah diberikan kepada pasien secara profesional. Oleh karena itu, bidan dituntut untuk terampil dalam membuat dokumentasi karena hal tersebut adalah alat bukti bidan telah melaksanakan tindakan. Prinsip dokumentasi manajemen kebidanan. Pengertian manajemen kebidanan. Menurut IBI, manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisis data, diagnosis kebidanan, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Menurut Helen Varney, manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, keterampilan dalam rangkaian atau tahapan yang logis untuk pengambilan keputusan yang berfokus pada pasien. Tujuan dokumentasi kebidanan. Tujuan dokumentasi kebidanan adalah alat bukti pelayanan, tanggung jawab, informasi perlindungan, data statistik, pembiayaan untuk penelitian dan pendidikan perlindungan hak pasien. Prinsip-prinsip pencatatan atau dokumentasi. Yang pertama dari segi isi, mengandung nilai administratif, mengandung nilai hukum, mengandung nilai keuangan, mengandung nilai riset, serta mengandung nilai edukasi. Dari segi teknik pencatatan, mudah dibaca, akurat, dimulai dengan menulis tanggal, waktu, ringkas, singkat, dan padat. Pencatatan mencakup keadaan sekarang dan waktu lampau. Jika terjadi kesalahan, coret 1 kali, serta beri paraf. Tulis nama yang jelas dan bubui tanda tangan setiap hal yang telah dilakukan. Jika bersambung, tanda tangani dan tulis kembali waktu dan tanggal pada bagian halaman baru. Langkah-langkah manajemen kebidanan Helen Varney. 7 langkah manajemen kebidanan Helen Varney. Yang pertama, pengumpulan data atau pengkajian. Yang kedua, interpretasi data. Yang ketiga, identifikasi diagnosa atau masalah potensial. Yang keempat, identifikasi kebutuhan penanganan segera. Yang kelima, perencanaan asuhan menyeluruh atau intervensi. Yang keenam adalah pelaksanaan atau implementasi. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Pengumpulan data atau pengkajian. Data subjektif. Data subjektif diperoleh dari informasi langsung yang diterima untuk mengetahui biodata, keluhan, dan riwayat pasien. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Data objektif diperoleh dari observasi, pemeriksaan, dan penelaahan, seperti
pemeriksaan fisik, pemeriksaan khusus, serta pemeriksaan penunjang. Pengumpulan data, anamnesa atau wawancara, dilakukan untuk mengetahui biodata klien, keluhan klien, riwayat klien seperti pernikahan, obstetri, kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu, riwayat keluarga dan medis, pola kebiasaan sehari-hari, serta keadaan psikososial. Pemeriksaan. Pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki yang dilakukan dengan pemeriksaan inspeksi, palpasi, auskultasi, serta perkusi. Untuk mengetahui tanda-tanda vital, serta pemeriksaan khusus untuk mengetahui data dan kondisi obstetri pasien. Interpretasi data. Data yang terkumpul akan dilakukan analisis dan dapat ditemukan jawaban tentang hubungan antara penyakit atau status kesehatan dengan lingkungan secara sosial, budaya, atau perilaku, pelayanan kesehatan yang ada serta faktor-faktor keturunan yang berpengaruh terhadap kesehatan. Masalah-masalah kesehatan termasuk penyakit ibu, anak, atau balita. Masalah-masalah utama ibu dan anak serta penyebabnya, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat. Diagnosa kebidanan. Diagnosa kebidanan adalah diagnosa yang ditegakkan bidan dalam lingkup praktek kebidanan dan memenuhi standar nomenklatur diagnosa kebidanan. Standar nomenklatur diagnosa kebidanan diakui dan telah disahkan oleh profesor, berhubungan langsung dengan praktek kebidanan, memiliki ciri khas kebidanan, didukung oleh clinical judgment dalam lingkup praktek kebidanan, dapat diselesaikan dengan praktek kebidanan. Masalah. Masalah adalah problem yang dialami ibu namun bukan termasuk standar nomenklatur. Misalnya, rasa cemas dan problem ekonomi. Masalah memerlukan penanganan yang dituangkan ke dalam rencana asuhan. Kebutuhan. Kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan klien, seperti pendidikan, pendidikan kesehatan, promosi kesehatan. Identifikasi diagnosa atau masalah potensial. Mengidentifikasi masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi. Bila kemungkinan dilakukan pencegahan sambil mengamati apakah klien bisa diharapkan atau dapat bersiap-siap bila didiagnosa. Identifikasi kebutuhan atau penanganan segera. Identifikasi kebutuhan merupakan tindakan segera terhadap kondisi yang diperkirakan akan membahayakan klien. Oleh karena itu, bidan harus bertindak segera untuk menyelamatkan jiwa ibu dan anak. Tindakan ini dilaksanakan secara kolaborasi dan rujukan sesuai dengan kondisi klien.
Perencanaan asuhan atau intervensi. Rencana untuk pemecahan masalah dibagi menjadi tujuan, rencana pelaksanaan, dan evaluasi. Rencana harus rasional dan benar-benar valid, up to date, serta berdasarkan evidence base sesuai asumsi tentang apa yang akan dilakukan pada klien. Pelaksanaan atau implementasi. Melaksanakan rencana asuhan yang sudah dibuat di langkah kelima secara aman dan efisien. Pemberian asuhan dapat dilakukan oleh bidan atau klien serta keluarga atau tim kesehatan lainnya. Namun, tanggung jawab utama tetap pada bidan untuk mengarahkan pelaksanaannya. Evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi keefektifan asuhan yang telah diberikan. Yang dievaluasi adalah apakah diagnosa sudah sesuai, rencana asuhan efektif, apakah masalah teratasi, masalah telah berkurang, timbul masalah baru, ataupun kebutuhan telah terpenuhi. SOAP. S. Berisi data subjektif, yaitu mencatat hasil anamnesa. O. Data objektif, mencatat hasil pemeriksaan. A. Hasil analisa, mencatat diagnosa dan masalah kebidanan. P. Pelaksanaan, mencatat seluruh perencanaan dan penata laksanaan yang sudah dilakukan, seperti tindakan antisipasi, tindakan segera, tindakan secara komprehensif dan menyeluruh, dukungan, kolaborasi, evaluasi atau follow up, serta rujukan. Berikut adalah karakteristik dari standar asuhan kebidanan menurut Helen Varney serta berdasarkan dokumentasi. Demikian video media pembelajaran dokumentasi kebidanan. Sampai ketemu lagi di video media pembelajaran yang lainnya.